Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramani SPD MPD. Saya akan membuat tugas modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, yaitu membuat rancangan kegiatan berbasis kekuatan nilai calon guru penggerak. Bersama ini saya dipandu pengajar praktik saya, Bapak Riban MPD, dan fasilitator saya, Ibu Dwi Rahmawati MPD. Anggota kelompok kami ada Bu Wahyu Retnoningsih, ada Bu Deni, kemudian saya sendiri dan Bu Umar Sinde. Perlu kami sampaikan bahwa nilai-nilai yang dapat dikembangkan oleh calon guru penggerak diantaranya yang pertama berpihak pada murid. Tentu ini kita bermuara tentang keberpihakan kita pada murid, tentang apa yang diinginkan oleh para murid kita. Yang kedua, bahwa nilai yang dapat dikembangkan oleh CGP adalah nilai kemandirian, kemudian nilai kreatif, nilai inovatif, dan nilai reflektif. Nilai-nilai ini harus mampu dikembangkan oleh calon guru penggerak yang nantinya akan diaplikasikan dalam tugas sehari-hari, termasuk salah satunya adalah mengajar. Yang pertama, nilai calon guru penggerak yang dimiliki oleh saya diantaranya adalah berpihak pada murid, kemudian memiliki kepemimpinan, kemudian mampu berkolaborasi, dan mampu berinovasi. Hal yang sudah pernah saya lakukan diantaranya adalah menggerakkan teman-teman komunitas di musyawarah guru bimbingan konseling SMA dan MA negeri dan swasta di Kabupaten Kendal, yaitu membuat media pembelajaran dalam format video lalu diunggah di channel YouTube. Kemudian ikut bersama-sama melaunching sekolah ramah anak di SMA Negeri 1 Kendal, kemudian melaunching sekolah bersinar di SMA Negeri 1 Kendal atau sekolah bersih dari narkoba, kemudian melaunching sekolah damai di SMA Negeri 1 Kendal, dan ikut melaunching sekolah integritas di SMA Negeri 1 Kendal. Nilai calon guru penggerak Umar Sinde diantaranya adalah berpihak pada siswa, inovatif, mandiri, kolaboratif. Peran yang pernah dilakukan Bu Umar diantaranya adalah dapat melakukan pembelajaran yang berpusat pada siswa, kemudian memiliki nilai mandiri dengan mengikuti webinar tanpa diperintah dari sekolah, artinya ini kemauan sendiri, kemudian mampu membuat media pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan zaman, dan mampu berkolaborasi dengan rekan guru untuk mewujudkan pembelajaran yang inovatif. Kemudian nilai CGP Ibu Wahyu yang pertama kolaboratif, kemudian berpihak pada murid dan mandiri. Peran Bu Wahyu selama ini adalah mampu membentuk klub literasi sekolah yang berfokus pada bidang jurnalistik. Kemudian mampu melakukan pembelajaran di luar sekolah, yaitu kerjasama dengan Perpusda. Kemudian mampu membimbing murid untuk persiapan presentasi, sidang proyek akhir, kelas 12, dan wawancara kerja. Kemudian nilai CGP, Nilai CGP Ibu Deni Ida diantaranya adalah mandiri, inovatif, dan kolaboratif. Peran Bu Deni Ida diantaranya adalah mampu menjadi pemimpin pembelajaran, kemudian mampu menggerakkan komunitas praktisi, dan mampu mendorong kolaborasi dengan murid. Untuk presentasi yang kami sajikan pada kelompok kami, nilai yang dipilih untuk dikembangkan adalah nilai inovatif, yaitu kegiatan pembuatan media pembelajaran dengan format video lalu diunggah di channel YouTube. Latar belakang kenapa memilih nilai inovatif, yaitu menginginkan adanya perubahan, karena perubahan merupakan tuntutan bagi guru untuk melakukan inovasi dalam pembelajaran. Salah satunya dengan membuat media pembelajaran dalam bentuk video yang diunggah pada channel YouTube. Hal ini akan memudahkan murid dalam mengakses materi pembelajaran,
bisa kapanpun dan dimanapun tanpa terbatas ruang dan waktu. Tentu ini akan lebih membuat murid menjadi mudah mengakses informasi maupun pelajaran dari guru yang mengajarnya. Tujuannya adalah guru dapat melakukan inovasi pembelajaran dan mengikuti perkembangan zaman. Kemudian tujuan berikutnya adalah murid dapat belajar dan mengakses materi pembelajaran dengan mudah tanpa harus bertatap muka. Persiapan yang dilakukan pada tahap awal diantaranya melakukan rapat. Rapat ini untuk menentukan bentuk kegiatannya seperti apa modelnya, kemudian waktu pelaksananya kapan, tempatnya di mana, kemudian anggaran yang dibutuhkan berapa. Ini perlu dilakukan koordinasi awal, sehingga kalau sudah mendapatkan data-data, mendapatkan waktu, tempat kegiatan, kita melakukan kegiatan berikutnya. Kemudian menentukan sasaran. Sasarannya adalah guru SD di tingkat kecamatan. Setelah kita ada sasaran, kemudian kita melakukan perizinan dan membuat undangan. Untuk melaksanakan kegiatan di tingkat kecamatan untuk guru-guru SD, tentu kita harus melakukan perizinan dan koordinasi dengan koordinator wilayah di kecamatan. Kemudian setelah mendapatkan izin, langkah berikutnya adalah mengundang narasumber dengan surat permohonan narasumber. Jika sudah mendapatkan narasumber, langkah berikutnya adalah membuat undangan peserta bagi guru-guru SD di tingkat kecamatan. Berikut adalah contoh-contoh untuk rapat-rapat persiapan untuk melakukan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh panitia atau penyelenggara. Langkah berikutnya pada saat pelaksanaan, ini kita bagi menjadi 3, ada persiapan, pelaksanaan, dan kegiatan akhir. Persiapan ini membutuhkan waktu 3 kali 45 menit. Di antaranya adalah install aplikasi untuk pembuatan video, kemudian pilih modul ajar yang akan ditetapkan sebagai video pembelajaran nanti, kemudian menyiapkan bahan-bahan seperti foto, video, dan narasi-narasi yang akan digunakan dalam pembuatan video. Kemudian tahap pelaksanaan yaitu 9 kali 45 menit. Ini bagaimana kita menggunakan aplikasi, yaitu praktek langsung cara edit video. Nah, setelah guru menguasai cara edit video, langkah berikutnya adalah melakukan render video. Ini waktunya 5 kali 45 menit. Setelah itu guru diajarkan untuk mengunggah video ke channel YouTube. Nah, berikut contoh kegiatan tentang pelatihan pembuatan video pembelajaran, kemudian diunggah di channel YouTube. Kegiatan ini memiliki manfaat. Manfaat pertama untuk CGP yang merancang kegiatan inovatif diantaranya adalah mampu berbagi praktik baik dengan rekan sejawat. Yang kedua, dapat memperkuat peran dan mendorong kolaborasi antar rekan guru. Kemudian memberikan dampak pembelajaran yang inovatif. Kemudian manfaat untuk peserta dalam hal ini adalah guru SD di kecamatan. Yang pertama adalah guru mampu membuat media pembelajaran secara mandiri. Kemudian guru dapat menciptakan media pembelajaran yang inovatif dan berpusat pada siswa dan dilakukan secara digital maupun online. Demikianlah tugas kami, semoga bermanfaat bagi Anda, dan sekali lagi saya ucapkan selamat bertugas dan selalu bergerak untuk menggerakkan orang lain. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.